Halo semua, pada kesempatan kali ini kami kelompok 18 akan mempresentasikan tentang proyek NLP kami yang berjudul Mind Ace, yaitu sebuah chatbot deteksi dini kondisi kesehatan mental. Grup member kami terdiri dari saya, Christian Enrico Geraldi, ada Gibran Alif Irawan, dan yang terakhir ada Ken Nathan Herlambang. Untuk introduction-nya, karena pada saat ini tuh meningkatnya isu kesehatan mental secara global, dan juga adanya keterbatasan akses untuk screening awal untuk kesehatan mental. Dan juga tidak semua orang itu bisa mendapatkan dukungan emosional dengan cepat saat sedang mengalami tekanan mental. Maka dari itu kami membuat aplikasi ini, yaitu sebuah aplikasi yang bisa mengklasifikasikan 4 kategori, anxiety, depression, stress, dan normal. Dan juga chatbot ini bisa memberikan respon awal dan dukungan emosional secara cepat dan interaktif. Bisa membantu mendeteksi indikasi masalah kesehatan mental berdasarkan percakapan pengguna, dan juga bisa mengintegrasikan sistem keamanan atau safety guardrails untuk deteksi krisis ide bunuh diri. Lalu untuk data consolidation-nya kami mengambil dari 3 dataset yang berbeda. Yang pertama ada mental health Twitter, yaitu dataset yang berisi postingan-postingan dari aplikasi Twitter. Kami memakai dataset ini untuk menangkap bahasa casual dan ekspresi media sosial. Yang kedua ada Reddit Cleanse, yaitu sebuah dataset yang berisi postingan-postingan atau curhatan dari aplikasi Reddit. Kami menggunakan dataset ini untuk mengambil teks yang lebih panjang dan deskriptif secara klinis. Lalu yang terakhir ada Go Emotion, itu dataset yang bisa menangkap 18 jenis emosi manusia yang secara berbeda. Kami menggunakan dataset ini untuk menangkap nuansa emosi dalam percakapan pendek. Lalu ada data balancing. Kami menggunakan random oversampling agar setiap kelas dipastikan memiliki kurang lebih 9.380 sampel data unik untuk keseimbangan yang lebih optimal. Lalu untuk teks preprocessing-nya kami yang pertama ada cleaning, yaitu regex removal untuk URL, handle, add, hashtag, angka, dan tanda baca. Lalu yang kedua ada standardization, yaitu kita menggunakan versi lowercase dan stop words removal menggunakan library NLTK. Lalu ada lemmatization, yaitu wordnet lemmatizer untuk mengubah kata ke bentuk dasar. Selanjutnya buat feature extraction kita pakai TF-IDF. Yang pertama kita ada 40.000 feature vocabulary. Jadi dia ini nangkep kosakata yang luas banget itu dari 3 sumber dataset kita tadi. Nah, terus yang kedua kita ada ngram 1,3. Itu isinya ada unigram, bigram, trigram. Jadi dia nggak cuman ngambil konteks per satu kata, tapi dia coba untuk ngambil konteks dari 2 kata dan 3 kata gitu. Next, buat data splittingnya kita pakai 80-20, 80% data untuk training setnya dan 20% untuk test setnya. Buat hyperparameter tuningnya, yang pertama kita ada hidden layer size 12864. Ini itu arsitektur jaringan Sarava. Ini itu untuk memberikan kapasitas belajar nonlinear yang optimal pada pada chatbot kita. Yang kedua, ada max features 40.000. Ini tuh batasan jumlah kosakata unik maksimal yang diekstrak dari teks percakapan. Nah, terus yang ketiga, tadi saya sudah sebutkan ngram range 1 sampai 3. Ini tuh buat ini ya, melihat apa maksud dari kosakata yang lebih dari satu kata artinya seperti apa. Terus max iter 20 ini tuh jadi jumlah iterasi epoch kita itu cuman 20 aja karena ini tuh udah cukup efisien. Loss-nya tuh udah turun drastis ke 0,031 dan akurasinya juga udah cukup sangat tinggi ya di 93,79%. Next. Nah, buat model arsitektur kita, eh, kita compare 4 model, yaitu ada multi-minimal naive bias, logistic regression, linear SVM, dan neural network MLP. Nah, kalau mungkin di sini bisa dilihat kayak akurasinya sebenarnya yang buat model-model lain udah cukup tinggi juga, tapi karena ini adalah mental health ya, jadi kayak
di mana kata-katanya tuh non-linear, kayak misal contoh kata sedih itu tuh bisa jadi banyak, bisa entah dia bisa jadi stres atau karena dia depresi atau karena dia mau bunuh diri. Nah, makanya kita memerlukan akurasi yang terbilang cukup sangat tinggi ya. Makanya kita pakai kita memilih model MLP ini. Next. Nah, di sini buat chart perbandingan apa antar model ya. Next. Nah, setelahnya confusion matrix kita, ini confusion matrix kita yang pertama yaitu multinomial naive Bayes dan confusion matrix logistic regression. Habis itu juga ada confusion matrix linear SVM sama confusion matrix neural network atau yang kita sebut tadi MLP. Nah, deep analysis MLP-nya ini model ini kita berhasil mendapatkan advanced score yang sempurna. Satu, membuktikan bahwa kombinasi seperti fitur TF, IDF, Ngram 13 ini sangat sensitif dalam menangkap struktur frasa anxiety seperti panic attack atau racing heart. Namun ada masalah yaitu minor ambiguity di mana normal versus depression atau stress, di mana kelas normal memiliki recall terendah 86%. Hal ini terjadi dalam teks percakapan sehari-hari, terdapat bias batas bahasa semantic overlap. Di mana-mana kata kasual netral sering kali muncul bersamaan dengan keluhan stres ringan. Kayak yang diberi yang Gibran tadi, di mana kayak sedih atau depresi itu sangat dekat gitu. Misalnya kayak cara mereka ngomong, cara mereka ngajuin ke chatbotnya. Jadi agak ada minor ambiguity dalam kita punya uh, chatbot. Dan kenapa suicidal ideation itu 100% precision recall sama advanced score-nya? Dikarenakan seperti yang dikatakan tadi Chris, kita tuh pakai safety guardrails di mana kita nggak masukin mereka ke chatbot kalau misalnya emang udah ada idea suicidal ideation-nya. Jadi kita langsung bisa presisi kasih tahu bahwa dia ingin bunuh diri. Nah, untuk tech stack yang kita pakai itu front end-nya kita pakai React JS atau Vite dan Tailwind CSS. Untuk back end-nya kita pakai Fast API Python dan Uvicorn. Machine learning dan NLP engine-nya kita pakai scikit-learn dan NLTK. Dan deployment infrastructure-nya pakai Hugging Face Spaces dan Vercel. Ini adalah referensi yang kita pakai. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami.